Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik semua? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, silahkan disiapkan teman-temannya, kemudian pimpin doa. Selesai. Sebelumnya ibu mau mengecek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada teman yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Baik, kalau hadir semua, sebelum kita mulai belajar, coba lihat dulu di bawah kolong kursi atau kolong mejanya ada sampah atau enggak. Kalau ada, silakan diambil lalu dibuang ke kotak sampah ya. Sudah? Kalau sudah, berarti sudah siap untuk belajar. Siap ya. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita mempelajari mengenai apa ya? Iya, Desvi? Betul. Jadi, minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Ada yang tahu pengertian teks deskripsi? Ada yang masih ingat? Iya, Lintang? Betul sekali jawabannya. Betul. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan mengenai sebuah objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci agar si pembacanya itu seolah-olah merasakan sendiri atau melihat sendiri objek atau peristiwa yang sedang dideskripsikan. Nah, lalu minggu ini kita belajar mengenai apa ya, Bu? Minggu ini kalian akan mempelajari mengenai cerita fantasi. Kemudian setelah kalian mempelajari mengenai cerita fantasi, kalian akan ibu tugaskan untuk menceritakan kembali cerita fantasi yang telah kalian baca atau kalian dengar. Baik, sekarang buka buku kalian halaman 44 bab 2. Judulnya yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu cerita fantasi? Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang tahu? Tidak ada? Iya. Jadi, teks cerita fantasi adalah tulisan yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai pengalaman dan kejadian yang berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan di dalam cerita fantasi itu adalah hal-hal yang bersifat fiksi atau tidak nyata. Jadi di dalam cerita fantasi itu ceritanya itu tidak nyata atau berupa hayalan yang dituangkan oleh seorang penulis ke dalam cerita fantasi. Sebelum ibu lebih dalam membahas mengenai cerita fantasi, ibu akan menugaskan kalian untuk membuka dulu bukunya di halaman 50. Nah, di situ sudah ada ciri umum atau unsur-unsur dari cerita fantasi. Silakan kalian baca. Ibu akan beri waktu 5 menit, tetapi jangan berisik ya. Sudah kalian baca semua? Sudah dibaca semua ya, ciri umum dari cerita fantasi? Baik, ibu mau tanya, apa saja ciri umum dari cerita fantasi? Ada yang ingin menyebutkan? Ayo, siapa yang berani? Iya, Adi? Betul sekali. Coba perhatikan baik-baik ya. Baik, sekarang ibu akan menjelaskan ciri umum dari cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kegoiban, atau kemisteriusan. Jadi di dalam cerita fantasi itu mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan kemisteriusan yang tidak ada di dalam dunia nyata. Di dalam cerita fantasi, yang tidak mungkin terjadi itu bisa menjadi mungkin.
tokoh yang diciptakan tidak ada di dunia nyata atau hasil dari modifikasi dari dunia nyata. Yang selanjutnya ada ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis atau tidak dibatasi oleh realita dan dunia nyata. Ide yang berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Ide cerita kadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik bagi pembaca. Yang selanjutnya ada menggunakan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu. Jadi alur dan latar cerita fantasi ini memiliki kekhasan. Rangkaian cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwanya berpindah-pindah dan dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang selanjutnya, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Jadi tokoh di dalam cerita fantasi ini diberi watak dan ciri khas yang unik yang tidak ada di dalam dunia nyata. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh juga bisa mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada dunia nyata. Misalnya tokohnya itu memiliki kekuatan bisa terbang atau bisa menghilang. Nah, itu kan merupakan ciri khas yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Selanjutnya, bersifat fiksi. Jadi, cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak nyata atau bersifat fiksi. Yang selanjutnya yaitu bahasa. Jadi penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi di dalam cerita fantasi itu bahasa yang digunakan bukan bahasa formal, melainkan menggunakan ragam percakapan. Coba perhatikan semuanya ya. Ya, jadi sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi yang telah kalian baca atau kalian dengar. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan bagi sendiri kelompoknya. Setelah itu silakan kalian buka bukunya di halaman 54 dan juga 56. Di situ sudah ada contoh dari cerita fantasi. Silakan kalian baca dengan teman sekelompoknya ya, lalu didiskusikan. Ibu beri waktu 15 menit. Kalau sudah, silakan anggota kelompok secara berantai menceritakan kembali isi dari cerita fantasi yang sudah kalian baca di halaman 54 dan 56 tersebut. Baik, tadi kalian masing-masing kelompok sudah menceritakan kembali isi dari cerita teks fantasi. Sekarang Ibu mau tanya, perbedaan dari kedua teks fantasi yang ada di halaman 54 dan 56 tadi apa? Ada yang tahu? Perbedaannya apa sih isi dari cerita fantasi dari kedua cerita fantasi itu? Siapa yang mau jawab? Coba angkat tangannya. Iya, Aldo? Iya, betul jawabannya. Teman-temannya sudah paham ya penjelasan dari Aldo tadi? Baik, karena waktunya sudah mau habis, sekarang Ibu tugaskan kalian untuk membaca contoh cerita fantasi yang ada di buku atau cari sumber lain juga tidak apa-apa, atau dari internet juga bisa. Silakan kalian baca contoh cerita fantasi, kemudian kalian tentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fantasi tersebut. Unsur intrinsiknya itu misalnya ada tema, amanat, alur, penokohan, latar, dan sebagainya. Itu silakan kalian tentukan ya. Silakan tugasnya kalian kerjakan di rumah. Minggu depan silakan dikumpulkan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai tugas atau materi yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup paham semua? Paham ya? Baik, kalau sudah cukup, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari mengenai ciri umum atau unsur dari cerita fantasi. Apa saja tadi unsur-unsurnya? Yang pertama, ada keajaiban. Ada keajaiban, kemudian ada keanehan dan kemisteriusan. Yang kedua, yaitu ide cerita. Yang ketiga, yaitu menggunakan berbagai latar. Menggunakan berbagai latar.
Jadi ceritanya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya, penulisnya ingin menuliskan cerita 500 tahun yang akan datang, atau 500 tahun yang sudah lampau, atau masa sekarang juga bisa, atau mau loncat-loncat juga dicampur juga tidak apa-apa. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang selanjutnya ada tokoh unik. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa misalnya tokohnya itu bisa terbang, memiliki kekuatan gaib, atau dia bisa menghilang, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya bersifat fiksi atau tidak nyata. Ya, selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Jadi dia bahasanya itu non formal, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi. Baik, jangan lupa tugas yang sudah Ibu berikan tadi jangan lupa dikerjakan di rumah. Minggu depan silahkan dikumpul tugasnya. Kalau sudah, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, silahkan ketua kelas disiapkan teman-temannya, lalu pimpin doa. Cukup. Ibu berpesan kepada kalian, hendaknya kalian selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua dapat terhindar dari wabah COVID-19 ini. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.